kiri itu problemnya itu lebih pada soal pelepasannya adalah unjuk rasa gitu kan, kemudian bicara soal anarko misalnya. Orang-orang kemudian merasa bahwa apa yang disampaikan di WhatsApp grup ataupun grup-grup yang terbatas itu menjadi satu kebenaran. Kenapa? Karena dia miskin literasi atau dia malas mencari data yang lain. Baru paham soal 3 ayat ceritanya sudah makul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Anzor Jabar Channel. Sahabat sekalian, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi di mata kita semua, sering muncul di TV-TV nasional. Dan pada kesempatan hari ini dengan berbagai kesibukan beliau sudi meluangkan waktu di sini. Beliau Prof Muradi dengan segudang kesibukan, aktivitas, dengan segudang kegiatan-kegiatan lain. Tapi ada yang menarik di salah satu riset beliau tentang terorisme dan intelijen. Ya. Nah, Prof, mengawal diskusi hari ini kami melihat masih ada situasi di mana kampus ini tumbuh subur radikalisme. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kalau ngelihat kampus memang dia akan menjadi sasaran target siapapun, termasuk rekrutmen untuk kader-kader baru teroris ya. Jadi memang ini juga menjadi salah satu yang saya kira perlu dijadikan hal yang serius. Kalau hampir semua seni kehidupan itu mereka masuk, termasuk di kampus. Kalau di lembaga ada ASN, ada TNI, Polri, kemudian juga ada lembaga-lembaga lain, termasuk BUMN misalnya. Ini makanya kemudian kita juga harus punya sikap waspada, karena rekrutmen mereka itu kadang-kadang memang merekrut orang-orang yang agamanya tidak terlalu kuat pondasinya ya. Jadi bicara soal katakanlah bicara soal jihad itu kan, pemahaman jihadnya belum sampai pada level yang kita yakini sebagai jihad fisabilillah kan, seperti itu. Itu poin pertama. Itu yang kedua, kalaupun melihat kampus dia menjadi penyemayan ya. Jadi kalau kita melihat hari awal-awal semester baru, mereka juga punya kecenderungan untuk kemudian melakukan rekrutmen yang sama. Nah, tinggal memang orang-orang yang lebih toleran, lebih open minded itu bisa meyakinkan anak-anak muda yang baru masuk kampus untuk kemudian tidak terjebak dan terafiliasi oleh dengan apa yang mereka tawarkan. Karena tawaran mereka kerap kali itu menyingkatkan waktu, seolah-olah belajar agama dengan ini instan kemudian seolah-olah tahu paham sedikit, mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya. Dianggap itu menjadi jalan yang paling cepat. Tapi sebenarnya secara politik saya kira kondisinya itu bisa kemudian di counter dengan pendekatan yang lebih soft. Kalau dalam pendekatan soft approach ya, pendekatan yang lebih lunak yang memang mengarah pada kepentingan kita sebagai satu negara bangsa. Negara bangsa artinya memang Indonesia tidak dibentuk oleh atau tidak ada tanpa orang-orang lain. Jadi tidak ada, cuma kan seolah-olah yang jadi pendiri misalnya hanya kelompok agama tertentu. Padahal sebenarnya Indonesia dibentuk oleh agama yang lain juga yang berlatar agama etnik dan sebagainya. Itu yang pemahaman itu yang saya kira perlu diperkuat. Kira-kira untuk mengantisipasi tersebut, kampus punya barrier gak untuk itu? Ya, kalau di kampus misalnya dulu ada namanya mentoring agama Islam ya. Kalau kita bicara agama itu kan kerap kali mereka masuk dari situ. Nah, hari ini misalnya mentoring kemudian dikendalikan sekarang oleh universitas. Nah, kemudian misalnya proses pendampingan oleh senior juga menjadi penting ya. Karena beberapa kampus misalnya
ajang rekrutmen mereka adalah ajang ketika ospek, ketika mentoring keagamaan, ketika misalnya ada pendampingannya sifatnya tidak terkendali. Dari banyak kasus sebenarnya itu relatif lebih terukur ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Tapi poin penting sebenarnya bukan cuma itu, tapi kemudian komitmen dari awal dari pimpinan kampus untuk mengatakan bahwa kampusnya adalah bebas dari kelompok-kelompok radikal, mau kiri mau kanan ya. Iya. Jadi bukan cuma kanan, kiri juga. Kiri. Ada kanan jauh. Kalau kiri itu problemnya itu lebih pada soal pelepasannya adalah unjuk rasa gitu kan. Kemudian bicara soal anarko misalnya, kalau paling jauh ke arah sana. Tapi kalau mau kanan jauh tadi yang disebutkan dia mindsetnya berubah. Jadi negara bangsa dianggap sebagai satu hal yang tidak cukup baik untuk mereka. Makanya mereka mencoba mengalihkan, menggeser, membelokkan esensi kebangsaan kita. Dan saya kira itu yang jadi salah satu pekerjaan rumah kita, teman-teman Ansor, teman-teman NU, teman-teman ormas agama lain, supaya kemudian menjaga betul. Kalau kampus saya kira sejauh ini paling penting memang saya itu misalnya katakanlah dari pengamatan saya, belum sebagai riset ya, 3-5 tahun terakhir itu kan pemerintah pada akhirnya harus intervensi untuk melakukan misalnya mencari rekrutmen dosen baru, pimpinan kampus baru. Kenapa? Supaya kemudian dia tidak menjadi bagian penting dari yang membuka ruang. Karena salah satu yang paling penting adalah ketika pimpinannya clear, ke bawahnya nggak susah. Sama tadi saya katakan misalnya mensosialisasikan soal bahaya radikalisme di kalangan NU ya, itu kan sama seperti menggarami lautan. Nah, tapi kalau kemudian mengkampanyekan, mensosialisasikan bahaya radikalisme di kampus-kampus yang sifatnya kemudian umum gitu, atau ormas tertentu yang tertentu, itu menjadi tantangan serius. Makanya saya selalu bilang dengan teman-teman NU, teman-teman Ansor ya, jangan asik sendiri. Ulama-ulamanya, pegiat-pegiatnya, mereka kemudian bertarung tanda kutip ya dengan mereka dalam forum-forum tertentu. Misalnya saya selalu minta sama Kang Denny atau misalnya Gus Ipul waktu beliau jadi aktif di Ansor kan dulu juga harus banyak melakukan tindakan-tindakan sifatnya maju, datengin diskusi-diskusi yang memang mengarah pada sana. Seperti dulu misalnya waktu masih teman-teman HTI masih ada kan, kalau kita diundang saya mah datang. Orang kan takut datangin aja. Nah itu yang kemudian dulu sama Kang Denny, yuk kita datengin, kita diskusi bareng, kita argumentasi segala macam. Di situ ruang kemudian mereka pada akhirnya terpatahkan argumentasinya. Karena dari awal yang mereka ambil hatinya, kegamangannya adalah orang yang kemudian bukan yang agamanya, yang pemahaman agamanya selesai. Mereka yang ngambil yang tadi yang baru 1-2 mungkin baru baca juz amma baru paham soal 3 ayat ceritanya semakul ya. Ini yang saya kira juga jadi salah satu tantangan serius. Makanya dulu saya 2018 dengan Kang Denny kalau nggak salah ya dulu itu kan sempat mengkampanyekan bagaimana mendorong teman-teman ulama ya, guru ngaji, ustadz atau kemudian menggunakan pola pendekatannya agak berbeda di Jawa Barat ya. Ya kalau misalnya di Cirebon, di Tasik kan nggak terlalu besar ya, nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau bukan di basis yang itu kan kita bisa di Jawa, di Kota Bandung, di Bekasi, di Depok kan agak efeknya ada kelihatan. Nah termasuk juga misalnya kita harus mensterilkan pengajar, termasuk bisa mengajar itu adalah teman-teman yang kemudian aktif di guru ya, PKRI, kemudian ada FAGI dan segala macam. Karena di situ yang kemudian menjadi pintu masuk. Ketika pengajarnya terdikotomi gitu di level bawah, siswa ya itu akan berpengaruh. Saya meyakini betul itu akan terjadi. Kenapa? Karena banyak dari kita itu kemudian terfragmentasi di pada 2 hal. Pertama di sosial media, kedua adalah di grup-grup WhatsApp dan Telegram. Ini yang saya kira perlu dipantau betul. Makanya dulu teman-teman di Pejaten ya, teman-teman di BIN itu kan berusaha untuk kemudian mencari tahu sebenarnya pembicaraan di WhatsApp grup, di Telegram supaya itu terkontrol. Dulu 2019 misalnya kalau kita ngelihat
dinamika 2014 sebelumnya terjadi perdebatan serius di situ. Kenapa? Karena orang-orang kemudian merasa bahwa apa yang disampaikan di WhatsApp grup ataupun grup-grup yang terbatas itu menjadi satu kebenaran. Kenapa? Karena dia miskin literasi atau dia malas mencari data yang lain. Nah, makanya kalau saya berkali-kali ke teman-teman ya, jangan membiarkan orang-orang kemudian berwacana yang aneh. Seolah-olah udah biarin aja itu mah di grup, nggak boleh, di counter dengan data yang kita punya, dengan berita yang berbeda. Kan banyak dari kita liar lah, apa sih itu yang salah. Justru kemudian yang didorong adalah bagaimana kemudian teman melawan itu semua. Melawan, membangun argumentasi yang berbeda bahwa apa yang disampaikan nggak benar, ini dulu yang benar. Jadi saya kira dalam 3-5 tahun terakhir kan pemerintah sudah melakukan intervensi terutama kampus negeri ya, betul. Supaya kemudian steril dari yang pemahaman pandangan yang sifatnya tidak terlalu baik untuk negara bangsa. Prof, tadi saya melihat ada 2 hal yang cukup menarik. Yang pertama bahwa peran tenaga pengajar begitu dominan dapat mempengaruhi model radikalisme yang di kampus. Yang kedua kekuatan media sosial, ya kan gitu. Nah, kira-kira dari 2 hal itu semua yang harus di-clearkan itu di sisi mana? Kalau di kampus ya dosennya, karena ada banyak list. Kan dulu kan sempat muncul tuh daftar pengurus HTI ya. Iya betul. Itu ada 4 tuh kalau nggak salah hampir lebih dari 15-an dosen lah, dari guru besar sampai yang kemudian yang S2. Mereka mulai meramaikan yang kedua, yang sosial media. Sosial media itu kan jahatnya karena kita nggak bisa kemudian mengkontrol, dan kita gini katakanlah jangan buka mohon maaf TikTok misalnya, atau jangan buka misalnya WhatsApp yang disebutkan nggak bisa. Akhirnya yang paling penting adalah kita menyemai semua, kita mendatangi mengikuti banyak grup supaya kemudian kita membangun argumentasi yang berbeda. Nah, itu tanggung jawab dari akademisi intelektual model kita, supaya kita tidak lagi kemudian terjebak dalam mekanisme yang mereka bangun gitu. Karena sampai hari ini misalnya selalu kalau katakanlah 2 tahun terakhir ya, selalu adalah muncul nama Jawa Barat dan 2 tahun yang kemudian dianggap sebagai produser tanda kutip ya, dan memproduksi kader-kader baru. Kemarin misalnya di Padang, Sumatera Barat itu kan nangkep hampir ratusan orang ya. Ternyata punya kaitan dengan di Jawa Barat. Ya kan sebenarnya salah satu yang kemudian penting untuk dipahami bahwa nyebar sampai ke sana. Betul. Kan yang kedua akar radikalisme di sini kan cukup kuat. Apa tuh akar radikalisme? Di sini katakanlah NI atau DITI yang dulu sempat ramai di sini kan. Dan itu kan masih kuat akarnya di beberapa daerah, misalnya kayak Priangan Timur, kemudian Priangan Barat sampai ke Sukabumi, Cianjur masih kuat itu. Di level bawah bahkan beberapa yang pesantren NU juga masih mulai agak ada juga. Saya kaget juga waktu berdiskusikan. Saya waktu di Tasik diskusi ada saya nyangka ada hawa-hawa dia ada historis masa lalu lah gitu. Tapi saya kira itu normal karena interaksi tidak dalam posisi yang umum. Selalu interaksi dalam posisi agama yang memang saya kira banyak dari kita itu kemudian tidak terlalu memahami betul gitu. Bukan paham agama, saya yakin pesan itu kuat, tapi memahami konteks keindonesiaan. Prof, HTI ini selain organisasi juga mereka memiliki visi ideologi. Mereka itu kira-kira bubar atau tidak nampak? Nggak nampak. Karena tuh orang-orangnya masih hidup dan masih aktif. Artinya bahaya radikalisme masih ada? Masih ada. Dan mereka ini kan berdiaspora kalau dalam secara politik ya. Katakanlah misalnya saya ambil contoh orang-orang yang kemudian ingin khilafah katakanlah, itu kan ketika mereka nggak sabar mereka akan gabung dengan GI atau JAT dan sebagainya, itu akan gabung ke sana. Nah, kalau mereka nggak sabar dan sebagian besar yang kemudian ditangkap ada punya afiliasi ke kelompok-kelompok HTI tadi. Hanya memang sekarang itu nggak kelihatan. Kalau saya karena basis saya studi keamanan ya, saya lebih takut sekarang ketimbang waktu HTI masih ada. Kalau HTI masih ada kita bisa nunjuk hidung nih orangnya, ini nakal segala macam. Hari ini kita kemudian misalnya saya kenal beberapa yang dulu aktif di HTI, mulai kemudian juga melakukan saya nyebutnya dinamika yang juga meramaikan pro kontra soal misalnya isu-isu yang sempat muncul dulu soal misalnya katakanlah kriminalisasi ulama dan sebagainya. Sebagian besar adalah mereka masuk di sana. Isu yang mereka kemudian olah adalah
isu yang kemudian seolah-olah bertentangan antara pemerintah yang kemudian tidak sayang ke umat Islam dan sebagainya. Itu mereka mainkan betul. Nah, ini yang saya kira beberapa kali kita udah lolos, misalnya dulu reuni 212 dari mulai tahun 2000 berapa 2017 ya, 2016, 2017, 2018, 2019 kan tidak kuat. Tapi 2019 ketika kemudian hasil pemilunya itu ramai, dan yang di lapangan itu pengamatan saya, karena saya juga di lapangan ketika demo di bawah segala macam, itu banyak kan dari orang yang kemudian dulu juga ikut di aksi 212 yang kemudian memainkan isu itu untuk kemudian kepentingan mereka. Oke. Kemudian Prof tadi bahwa di kampus ini kira-kira harus ada intervensi pemerintah. Ya. Nah, kira-kira praksisnya seperti apa? Ya, contoh paling gampang misalnya pilrek ya. Nah, ini saya kira itu menjadi kontrol publik. Nah, di situ pemerintah bisa beralibi bahwa ternyata kamu tidak berselingkungan. Dan dia artinya memang perlu karena kalau ini dikasih ruang, maka akan terjadi proses yang dalam bahasa saya sebagai membuka ruang mereka untuk kemudian melakukan kaderisasi. Jadi itu salah satu intervensinya. Jadi menggunakan tangan publik untuk mengontrol. Tadi sudah disinggung dari sisi tenaga pengajar. Ya. Nah, sekarang dari sisi mahasiswa. Ya. Nah, di sisi lain bahwa rata-rata mahasiswa ini berorganisasi. Ya. Betul. Kemudian melakukan kajian-kajian di mana berorganisasi dan berdiskusi itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, kira-kira pihak kampus, pihak pemerintah bagaimana membaca dan membatasi agar radikalisme itu tidak tumbuh subur di mahasiswa? Kalau hanya sekedar diskusi, saya kira nggak ada masalah. Mereka boleh baca buku Hasan Al-Banna, mereka bisa baca buku Karl Marx, nggak apa-apa. Justru ruang diskusi. Yang tidak boleh adalah kemudian isu diskriminasi itu disebarluaskan dengan misalnya mengajak melakukan tindakan seperti yang mereka mau gitu. Misalnya katakanlah mereka belajar liko, bisa belajar baca Al-Quran segala macam. Kan mengkaji Al-Quran dalam ruang diskusi kan diperbolehkan. Yeah. Yang nggak boleh itu adalah mereka membaca itu dan kemudian mengatakan bahwa ini yang paling benar, yang lain salah. Nah, dari situ kemudian mereka timbul kelompok-kelompok yang eksklusif. Kita membandingkan misalnya dengan beberapa negara yang kemudian mengklaim ya sebagai sistem pemerintahan Islam kan, kayak Iran, kemudian dulu misalnya khilafah zaman Turki, Utsmani dan segala macam, atau bahkan dengan negara yang modern hari ini gitu. Kemudian kita juga bandingkan misalnya dengan negara komunis, kita juga dapat materi-materi misalnya ideologi kiri yang kemudian kita bahas dalam beberapa sesi tertentu ya, karena kita ada mata kuliahnya di situ. Nggak apa-apa diskusi, justru itu tempatnya kampus berdialog. Artinya yang tidak boleh itu disebarluaskan dan mengajak. Ya, mengajak dengan memaksa ya, atau dengan berbagai cara kan. Karena sejauh ini misalnya saya sering ikut, saya bahkan sampai katam ya, ikut diskusi kiri gitu ya, ke Marxis dan segala macam, mengkaji betul misalnya pemikiran Karl Marx. Apa saya sekarang jadi kiri? Kan enggak. Saya paham itu sebagai satu kajian keilmuan. Atau misalnya kita diskusi soal Ali Saryati, Hasan Al-Banna gitu. Ya kita nggak pengen juga akan seperti itu di Indonesia. Kita pahami sebagai satu diskusi biasa. Tapi yang kemudian jadi masalah adalah ketika kemudian saya baca itu dan saya yakin bahwa Hasan Al-Banna ini atau misalnya HTI ini menjadi pilihan tertentu untuk merubah ideologi kita, itu yang nggak boleh. Jadi menyebarkan bukan cuma menyebar, tapi mewawasakan bahwa sistem yang paling baik di dunia adalah khilafah, bisa begitu. Ya, artinya apa? Dia akan mendegradasi Pancasila, mendegradasi NKRI dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Jadi belajarnya boleh, karena kampus tempatnya belajar. Bahkan saya nyebutnya ilmu yang kemudian hantu belau pun boleh diajarkan di kampus, didiskusikan di kampus, diperdebatkan di kampus, karena kampus tempatnya belajar di situ. Tapi kalau kemudian tiba-tiba diarahkan untuk kemudian, wah ini ternyata saya belajar Marxis gitu, wah ini ideologi yang bagus nih, kemudian saya menyebarluaskan, kemudian mengajak orang dan mengatakan bahwa NKRI tidak lebih baik, itu nggak boleh. Karena itu yang sejauh ini kan, kenapa teman-teman misalnya HTI dulu Gema Pembebasan dulu ada mahasiswanya kan, itu mengkampanyekan khilafah, membanyakan sistem kekhalifahan yang kemudian dianggap mendowngrade, mendegradasi sistem yang sudah ada. Bahkan mereka menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang kemudian tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Kan itu kan juga menjadi salah satu wacana yang harus dilawan, harus dibantah bahwa
sejauh ini belum ada rumusan sistem kekhilafan yang pas ya, kecuali zaman Khulafaur Rasyidin gitu kan. Di luar itu kan kita nggak punya. Betul. Banyak dari kekhilafan yang ada kan lebih pada soal kekeluargaan kan, lebih banyak kemudian anak, istri dan sebagainya seperti itu, bahkan keluarga yang memang masih hubungan darah dan seterusnya. Jadi pemahaman itu yang saya kira perlu. Saya memang tidak mengajar sistem pemerintahan Islam ya di departemen saya, tapi ketika saya baca SAP-nya, baca rangkaian pertemuannya, itu saya kira akan membuka betul bahwa setiap sistem pemerintahan punya kekurangan dan kelebihan. Nah, tinggal kita kemudian mendapatkan mana yang paling pas. Dalam konteks Indonesia misalnya, Pancasila, NKRI ini kan memang di tengah-tengah. Kalau kita mempelajari ya kirinya dapat, kanannya dapat kan gitu. Jadi akhirnya apa? Kita dalam ruang yang sebenarnya tidak terlalu tidak radikal, juga tidak konservatif. Jadi akhirnya apa? Ya menjadi bangsa yang terbuka, open minded, bisa memahami konteks keindonesiaan atau kebangsaan dalam konteks yang lebih luas. Jadi ngeliat orang bukan lagi agamanya apa, kemudian sukunya apa, tapi kita sebagai bangsa Indonesia apa bisa kontribusi kita.